terima kasih Bu Sal sudah menyediakan waktu untuk kita berdiskusi dan mungkin melakukan wawancara tentang tugas CGP modul 3.1. Sebelumnya gimana Bu Sal kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik. Walaupun puasa tetap semangat ya Bu ya. Alhamdulillah bisa semangat. Untuk wawancara kali ini tujuannya itu nanti calon guru penggerak khususnya saya itu ingin berbagi pengalaman terutama pada Bu Salamah selaku kepala sekolah, bagaimana cara memutuskan suatu dilema yang terjadi ketika kita akan memutuskan sesuatu yang mungkin bisa dikatakan berat atau merasa bimbang gitu Bu. Tujuannya itu yang pastinya didasari dengan prinsip-prinsip, paradigma dan tata cara pengambilan keputusan. Mungkin sebelum saya memasuki pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan mulai dari pengalaman Bu Sal selama menjadi kepala sekolah. Mungkin pernah mengalami sebuah dilema etika di mana Bu Sal bimbang atau bingung bagaimana memutuskan pilihan A atau B. Nah, mungkin kita perlu tahu juga apa saja yang pernah Bu Sal alami. Mungkin bisa diceritakan kepada saya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih untuk masalah-masalah yang dilema. Sebenarnya banyak sekali yang kita temui dalam kegiatan sehari-hari antara peraturan yang ada dengan kenyataan, itu yang menjadi dilema. Contohnya ada kenaikan kelas itu kan ada standar anak naik dari segi kemampuan akademis, dari kemampuan akhlak, kemudian dari kehadiran dan juga masalah kelulusan. Itu contohnya tahun kemarin itu ada 27 siswa yang 3 anak itu mengalami berkebutuhan khusus dari segi mental, kemudian ketidakhadiran yang kedua itu kan bagaimanapun juga harus meluluskan. Sementara kalau dari kurikulum harus meluluskan, tetapi kenyataannya anak-anak tersebut sebenarnya kurang layak untuk diluluskan. Itu juga menjadi dilema. Kemudian awal-awal dari kurikulum juga untuk SD Sahabat ini bersaing dengan kegiatan MI yang mana saat ini baru kritis kepercayaan karena dinilai kurikulum di SD itu agamanya kurang. Memang kenyataannya peraturannya kurikulum itu hanya untuk agama Islam itu hanya 3 jam, tetapi dari masyarakat menuntut lebih. Kita harus dituntut untuk lebih banyak kegiatan keagamaan. Contohnya. Tadi ada beberapa ya dari kasus yang sudah Bu Sal ceritakan, mungkin ada yang menantang ya Bu, untuk kita diskusikan atau kita wawancara lebih lanjut. Kira-kira kasus yang mana Bu dari 2 kasus tadi? Tadi saya yang kasus yang terakhir ini yang menjadi tantangan, yaitu tentang kegiatan bagaimana membuktikan kepada masyarakat bahwa di SD itu kegiatan agamanya kita tambah atau ada, tidak hanya 3 jam. Itu bagaimana cara kita untuk mengolah kegiatan agar kurikulum sekolah dasar, yaitu kurikulum 13 atau sekarang IKM itu bisa berjalan dan kegiatan keagamaan juga bisa berjalan. Berarti intinya kurikulum belum untuk keagamaan hanya terbatas, sementara masyarakat menginginkan yang lebih seperti itu. Jadi kalau melihat kasus tersebut, keputusan akhir dari Bu Sal itu memutuskan bagaimana? Apakah agamanya mau ditambah atau bagaimana menurut? Keputusan akhir saya berusaha untuk memenuhi keinginan masyarakat karena sekolah itu milik masyarakat, agar nanti siswa atau lulusan anak-anak itu dipercaya oleh masyarakat, yaitu dengan agama yang banyak. Baik, terima kasih. Mungkin sudah ada latar belakangnya tadi, kita coba mengangkat atau mengambil tema tersebut ya Bu. Kita masuk pertanyaan yang pertama Bu. Selama ini bagaimana Bu Salamah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Identifikasinya seperti apa Bu? Yang masalah yang sudah dijelaskan tadi. Saya mengidentifikasi dari yang pertama adalah aturan yang berlaku. Dari aturan itu kita lihat apakah
itu sesuai dengan aturan atau tidak. Ketika tidak sesuai dengan aturan tapi kita membutuhkan, kenyataannya ada, ya harus kita selesaikan. Oh iya. Di dasarnya adalah peraturan. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bu Sal menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini atau di SD Negeri Samba, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu Sal? Tadi kan sudah memutuskan sesuatu, nah bagaimana cara menjalankannya? Iya. Saya analisis dulu permasalahan itu, akarnya kita cari, kemudian kalau akarnya kita sudah temukan, baru kita utamanya adalah dengan bermusyawarah dengan teman-teman guru, dengan masyarakat, dengan orang tua, karena kita tidak bisa menjalankan keputusan dengan sendiri. Apapun resikonya itu nanti kita tanggung bersama-sama. Berarti kalau tadi sudah dijelaskan, sudah masuk pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin bisa diulangi lagi Bu pertanyaannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Salamah lakukan selama ini dalam menentukan sebuah keputusan? Mungkin bisa diulangi lagi. Saya ulangi, pertama adalah kita identifikasi apakah dasarnya itu sesuai dengan peraturan dulu. Kalau aturannya tidak sesuai, baru kita bermusyawarah bagaimana mengambil keputusan agar keputusan tadi tidak merugikan dari pihak peraturan, sekolah dan masyarakat yang diinginkan, bermanfaat bagi masyarakat. Iya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Salamah anggap efektif dalam menentukan sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Ada tidak Bu yang cara efektif dalam mengambil sebuah keputusan, kira-kira mungkin kiat-kiatnya apa saja Bu Salamah? Kiat pertama adalah tadi saya identifikasi permasalahan, kemudian setelah diidentifikasi saya mencari tahu dari masyarakat, dari teman-teman guru, apalagi dilihat nanti ketika supervisi dengan teman-teman guru itu bagaimana. Kemudian mereka kan akan melaporkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di kelas untuk anak-anak. Kemudian kalau yang berkaitan dengan masyarakat tadi, misalnya agama, kita mencari masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian masukan itu nanti kita olah, kita musyawarahkan dengan teman-teman guru di sekolah, apakah langkah-langkah apa yang harus kita ambil, kita tentukan bersama-sama. Berarti kalau dapat saya tarik kesimpulan sedikit tadi, sebuah keputusan itu kita memutuskan tidak langsung ke intinya, tapi kita harus mengidentifikasi ya Bu. Kemudian juga tidak diputuskan secara sepihak, ya, artinya harus berkoordinasi dengan yang lainnya bagaimana baiknya seperti itu. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang Bu Salamah selama ini hadapi yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan apa Bu yang tadi mungkin kaitannya dengan permasalahan? Tantangan yang perlu kita lakukan adalah dilema antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang harus kita hadapi. Contohnya tadi kegiatan keagamaan itu dari kurungnya hanya 3 jam, kemudian kita tambah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pun juga mendapatkan tantangan karena anak-anak dan orang tua tidak mau atau tidak sepakat untuk melaksanakan di luar jam pelajaran. Otomatis bagaimana kita bisa mengatur jam pelajaran yang lain dengan kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih Bu. Lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah Bu Salamah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Salamah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bu Salamah jalankan? Untuk permasalahan tergantung permasalahan atau insidental. Kalau misalnya memang itu permasalahan ketika menyangkut anak-anak harus kita selesaikan, ya kita selesaikan bersama-sama. Tetapi kalau itu sudah merupakan program sekolah, ya kita musyawarahkan, kita nanti hasil musyawarah bagaimana. Jadi tergantung dari permasalahan yang ada.
Berarti ada kalanya kita harus menyelesaikan di tempat ataupun waktu setelahnya gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya ada tidak Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Salamah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin seorang tertentu atau faktor lain? Saya mempunyai dalam mengambil keputusan saya mempunyai teman-teman guru yang hebat-hebat yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Jadi saya meminta pendapat, tidak sungkan-sungkan untuk meminta pendapat dengan teman-teman guru, walaupun teman-teman guru usianya masih muda, semangatnya masih muda, tetapi saya tetap meminta pendapat teman-teman untuk menyelesaikan masalah. Itu yang utama, jadi penguat saya. Oh gitu. Kalau boleh tahu, waktu untuk meminta saran kepada teman-teman itu secara berkala atau insidental, artinya mungkin kondisional ketika ada masalah atau waktu rapat gitu? Oke, kalau saya ya tergantung permasalahan tadi. Kalau misalnya harus segera diselesaikan ya diselesaikan, juga kita mengambil waktu luang untuk segera bermusyawarah. Tapi kalau itu berkala ya harus kita rutinkan berkala. Contohnya setiap mau kelulusan atau pada awal tahun pelajaran kita harus musyawarah rapat sekolah ya kita lakukan. Dan dalam perjalanan ketika ada permasalahan yang harus segera kita lakukan juga kita harus segera bermusyawarah. Iya, baik. Pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal sampai terakhir ini, kira-kira pembelajaran apa Bu yang dapat Bu Salamah petik dari pengalaman Bu Salamah mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, dalam intinya dalam setiap pengambilan keputusan kita tidak bisa memutuskan sendiri, tetapi harus melibatkan banyak pihak, terutama teman-teman guru, komite, pihak yang terkait, utama dengan kegiatan kita sehari-hari dengan teman-teman guru. Ketika nanti ada resiko yang diambil ke depannya, kita bisa mempertanggungjawabkan bersama-sama, dan keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak. Baik, terima kasih. Kesimpulannya sudah dapat saya ambil juga, bahwa seorang pemimpin itu ya pasti dihadapkan sebuah masalah-masalah gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, tidak usah sungkan dengan rekan-rekan yang lain, karena memang keputusan bersama itu keputusan yang terbaik gitu. Mungkin ada mungkin saran-saran lagi Bu, untuk nantinya mungkin suatu saat saya ataupun yang lainnya dipercaya sebagai seorang pemimpin, ketika suatu saat menghadapi sebuah pilihan yang membuat kita dilema, kira-kira ada kiat-kiat apa Bu dari Bu Salamah sebagai kepala sekolah untuk menghadapi tersebut? Kiat-kiatnya ketika kita menghadapi permasalahan, yang pertama jangan gegabah, tapi kita lihat, harus kita identifikasi dulu permasalahan itu, kita cari akarnya, kemudian kalau kita sudah ketemu akarnya, kita mencari solusi secara bersama-sama. Jadi sekali lagi jangan pernah tinggalkan yang namanya musyawarah dan mengambil keputusan sendiri. Itu harus kita tanamkan sejak dari awal menjadi kepala sekolah sampai mungkin akhir besok, yang namanya musyawarah harus tetap kita jalankan. Terima kasih Bu atas sarannya. Tadi juga sahabat saya ambil juga hikmahnya kali ini ya, kalau kita menjadi seorang kepala sekolah kita harus bermusyawarah gitu ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan, supaya ya apa yang kita putuskan memang putusan bersama dan harapannya dapat dipertanggungjawabkan juga ke depannya. Terima kasih Bu, mungkin itu yang kegiatan kita wawancara kali ini. Mohon maaf jika mengganggu waktunya Bu, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin lain kali saya juga akan banyak mengobrol pada Bu Salamah kaitannya dengan bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, terutama menjadi kepala sekolah, kiat-kiatnya apa saja. Sambil berjalan mungkin saya akan bertanya-tanya lagi dengan Bu Salamah. Terima kasih atas juga kepada Pak Anggun yang sudah bertukar pikiran dengan saya. Seandainya saya siap, seandainya saya nanti dalam setiap mengambil keputusan kok kurang, saya juga siap dikritik. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu, bisa dilanjutkan ke pekerjaan kita masing-masing. Sekali lagi matur nuwun Ibu. Terima kasih.
kasih Pak Nur sudah menyediakan waktunya atas kesediaannya untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Pak Nur hari ini? Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Walaupun puasa terus semangat ini. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Tujuan saya ke sini ingin wawancara dengan Pak Nur kaitannya dengan sebuah pemimpin, yaitu bagaimana cara membuat keputusan yang bertanggung jawab, yang disertai dengan nilai kebajikan, dan keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik. Pastinya Pak Nur selama ini selaku kepala sekolah itu pernah mengalami situasi yang menyebabkan sebuah dilema untuk menentukan sebuah keputusan atau pengambilan keputusan. Mungkin sebelum kita masuk wawancara bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, apa permasalahan atau dilema yang pernah Pak Nur alami selama menjadi kepala sekolah, khususnya di sekolah ini. Pak. Sebenarnya banyak sekali permasalahan itu, tapi yang cukup menonjol itu yang pertama kenakalan siswa, kemudian yang kedua itu masalah penggunaan HP sekarang ini, kemudian juga terkait dengan PPDB dengan regulasi pemerintah yang sekarang, kemudian juga terkait dengan penggunaan dana BOS, juga satu hal lagi itu kaitannya dengan PIP. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang istilahnya yang menjadikan dilema, tapi yang sangat kental itu yang boleh dikatakan hampir ditemui tiap hari itu, ya itu tadi yang saya sebutkan tadi. Oh iya. Berarti kalau saya mendengar banyak sekali dilema itu memang jadi seorang pemimpin nih, terutama kepala sekolah, banyak sekali yang harus kita siapkan ya Pak, permasalahan yang nanti akan muncul gitu. Dari sekian dilema etika ataupun jujur moral yang Pak Nur tadi sudah ceritakan, mungkin ada salah satu yang mungkin perlu kita bahas lebih lanjut Pak, atau lebih menantang supaya nanti kita bisa masuk ke wawancara ini. Kira-kira masalah yang mana Pak? Yang menarik nanti maksudnya yang dampaknya sangat apa istilahnya itu ya, yang paling untuk sekarang ini penggunaan HP itu, anak membawa HP itu yang jadi dilema luar biasa istilahnya. Dampaknya itu yang cukup besar gitu. Oh, berarti kita coba membahas yang itu ya Pak, penggunaan HP. Nah, bagaimana selama ini Pak Nur mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Artinya kasus yang HP itu dilemanya bagaimana? Coba ceritakan lebih detail mungkin Pak, yang penggunaan HP itu bagaimana? Oke, untuk penggunaan HP itu kalau memang kemarin waktu masih pandemi itu anak boleh dikatakan diwajibkan untuk mempunyai HP atau membawa HP. Kemudian itu yang tidak punya pun harus punya istilahnya. Dan sekarang dengan sudah pandeminya itu sudah mulai mereda, sudah pembelajaran itu sudah normal kembali, dampak dari penggunaan HP yang kemarin saat pandemi itu terbawa sampai sekarang. Istilahnya contohnya saja misalkan sekarang itu anak itu sudah keranjingan menggunakan HP, sudah istilahnya sudah mendarah daging untuk itu apa namanya membawa atau menggunakan HP itu. Jadi anak-anak itu sekarang dilemanya itu gini, pada dasarnya HP itu sangat dibutuhkan, tapi yang jadi masalah itu juga terkait dampaknya itu, misalkan anak-anak itu sekarang pada itu bermain game itu, jadi itu masih bermain game. Kalau bermain game itu yang istilahnya baik-baik saja itu tidak masalah, tapi sekarang itu karena di HP itu terutama di iklan-iklan itu yang menyebabkan istilahnya saya saja kalau buka HP kemudian mau apa itu langsung muncul iklan dengan sendirinya tanpa diklik, muncul dengan sendirinya iklan itu. Kadang iklan itu yang belum pantas untuk dilihat siswa atau anak-anak, terutama anak-anak SD itu yang itu yang menjadi miris di hati saya selaku kepala sekolah itu seperti itu. Jadi dilemanya itu ya Pak, sekolah sebenarnya tidak melarang gitu ya menggunakan HP, tapi takutnya penggunaan HP itu berdampak negatif. Kalau hanya bermain game sendiri tapi tanpa muncul iklan yang mungkin kurang pantas tidak dimasalahkan ya Pak, tapi kok ternyata sampai segitunya munculnya.
Jadi ya kalau itu untuk terkait dengan istilahnya bermain game itu juga beberapa pada saat-saat pelajaran itu kadang anak-anak kalau apa istilahnya kalau pada saat harus konsentrasi pelajaran justru anak mencuri-curi waktu untuk bermain game itu yang jadi masalah. Oh, berarti kalau saya tangkap sedikit dari yang sudah diceritakan tadi, sebenarnya skala manfaat dilihat dari manfaatnya dan kurang manfaatnya itu kalau membawa HP lebih pada kurang manfaatnya ya Pak, karena untuk pembelajaran anak mungkin kepikiran membawa HP nanti pengen bermain game setelah istirahat dan sebagainya, pembelajaran jadi kurang fokus seperti itu. Ya untuk saat ini memang madorotnya itu lebih banyak. Makanya kalau kemarin mungkin pada saat pandemi ya itu memang sangat dibutuhkan, tapi untuk sekarang itu ya seharusnya itu sudah kalau ke sekolah ini tidak membawa HP gitu, maunya seperti itu. Tapi kadang ini ya itu dilema tadi, ini berbenturan dengan orang tuanya, maksudnya kan orang tua kan selalu menanyakan anaknya, atau mungkin juga karena di sini kebetulan SD Kajuran 1 itu rumahnya itu jauh-jauh, itu dari 220 siswa itu separuh lebih anaknya itu dari luar desa Kajuran ini, jadi memang jauh-jauh, jadi mungkin ada kaitannya ini sudah saatnya pulang atau belum, itu kadang juga kan kebanyakan dijemput dijemput itu mungkin untuk orang tua kan mau menanyakan jam berapa pulang padahal walau sebenarnya sih jadwal itu sudah ada, misalkan pulang jam sekian itu sudah ada, cuman kadang anak itu pulang tidak langsung pulang, bermain dulu. Kadang ya saya istilahnya beberapa kali menemukan siswa-siswa itu pulang ternyata mojok di sudut sana itu bermain game itu tadi, tidak langsung pulang itu seperti itu. Jadi mungkin yang orang tua kan khawatir saatnya pulang kok belum pulang itu, jadi menanyakannya itu ya kalau zaman sekarang ya lewat HP itu. Berarti dilemanya itu antara anak membawa HP dan dilarang membawa HP. Jadi dari dua pernyataan tadi, Pak Nur sebagai kepala sekolah memutuskan yang mana Pak? Anak di stop membawa HP apa dibolehkan membawa HP? Ya karena itu tadi istilahnya HP itu sudah sangat diperlukan, ya pada dasarnya tetap kami izinkan membawa HP, cuma kalau pada saat pelajaran itu HP harus disimpan, tidak boleh tidak boleh dipegang siswa itu seperti itu. Jadi karena memang ya itu karena sudah dampak teknologi zaman sekarang, kita pun sebagai orang tua, sebagai guru juga sudah tidak bisa menghindarkan dari HP tersebut. Jadi ya itu kalau di sini ya anak boleh membawa HP, tapi pada saat jam pelajaran itu tidak boleh digunakan, istilahnya seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Tadi kan keputusannya kita sudah dapat. Kemudian selama ini bagaimana Pak Nur menjalankan pengambilan keputusan yang tadi sudah disebutkan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak cara menjalankannya tadi? Mungkin dijelas lagi. Keputusan itu setelahnya bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan. Ya itu tergantung istilahnya masalahnya apa gitu. Kalau misalkan itu ada non-sewu, kadang juga pernah kami dulu itu mengalami anak istilahnya bukan mengalami, maksudnya melihat ada laporan dari anak yang lain itu kok ada temennya buka-buka HP yang yaitu yang saya tadi saya sampaikan, kok belum saatnya siswa untuk melihat kok dilihat itu seperti itu. Itu ada temannya yang melaporkan ke guru lah. Kalau seperti itu ya otomatis anak kami panggil, kemudian kami beri pengertian, dan juga tentunya wali murid juga kami undang untuk di lain hari, maksudnya besoknya wali muridnya kami undang untuk diberitahu permasalahan seperti itu. Jadi wali murid diminta untuk ya harus tetap ngawasi di rumah, itu tetap diawasi, karena ya itu dampaknya yang nantinya itu yang kalau saya miris dampak ke depannya itu. Tapi kalau sifatnya itu hanya istilahnya hanya bermain-main saja, itu ya kami berhubung atau mengundang Bapak Ibu guru untuk merapat sekolah untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik, itu kami musyawarahkan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, itu biasanya seperti itu. Baik, berarti itu yang sudah dijelaskan itu termasuk langkah-langkahnya nih Pak, prosedur yang
dilakukan atas keputusan yang diambil ketika siswa diizinkan membawa HP tadi diantaranya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Nur anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, terutama yang tadi? Hal-hal apa yang dianggap efektif untuk menentukan keputusan itu Pak? Ya, maksudnya dengan mengambil keputusan itu dasarnya apa saja? Oke, monggo. Ya kalau kami di sini ya memang saya itu selaku kepala sekolah itu demokratis sekali, jadi setiap apa istilahnya ada permasalahan itu pasti kami musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru. Jadi keputusan itu keputusan bersama, tidak keputusan kepala sekolah secara murni. Ya memang kadang-kadang ada yang harus saya harus memutuskan itu tanpa harus mengundang Bapak Ibu guru, karena lihat apa istilahnya permasalahan itu bagaimana. Kalau memang harus segera saya putuskan ya saya putuskan, tapi kalau rata-rata ya kami itu bersama-sama, keputusan itu diambil bersama gitu. Bahkan juga biasanya kami juga mengundang komite untuk ikut bermusyawarah kalau ada hal yang menonjol seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, sudah dijelaskan tadi sebenarnya, tapi mungkin saya mengulangi lagi. Apakah ada Pak Nur itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal atau waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus dilematika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, kemudian atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa? Mungkin bisa diulangi lagi Pak untuk kasus yang selama ini. Kembali seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memang sifatnya itu mendesak harus saya putuskan, ya saya putuskan saat itu juga. Tapi kalau misalkan tidak begitu mendesak ya biasanya kan kami rutin setiap bulan itu ada rapat sekolah itu rutin kami jalankan, bahkan tidak setiap bulan, maksudnya kadang satu bulan itu bisa 2-3 kali, tergantung itu tadi, karena mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus segera dibahas, itu ya kami mengundang Bapak Guru untuk rapat. Tapi yang jelas itu setiap bulan itu kami pasti ada rapat sekolah secara rutin. Nah disitulah tempat untuk memutuskan sesuatu kebijakan-kebijakan sekolah. Tapi kalau itu tadi saya ulang, kalau misalkan sifatnya itu sangat mendesak, misalkan ada kenakalan seperti tadi yang saya sampaikan, ada anak yang buka situs-situs yang itu ya langsung saat itu juga saya memanggil siswa, maksudnya memanggil gurunya, saya minta anaknya untuk dibawa ke ruang kantor untuk saya istilahnya ya diberi nasihat lah. Kalau di SD itu ya paling ya diberi nasihat gitu. Jadi kalau saya ambil kesimpulannya, pengambilan keputusan itu situasional dan kondisional ya Pak. Jika ada suatu masalah yang harus diselesaikan di situ ya langsung selesaikan. Mungkin ada yang perlu kita musyawarahkan juga. Ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya, dari semua yang telah disampaikan Pak Nur, cerita dari awal sampai akhir, pembelajaran apa Pak kira-kira yang Pak Nur dapatkan dari pengalaman Pak Nur selama menjadi kepala sekolah dan mengambil sebuah keputusan yang sebenarnya mungkin bisa dikatakan berat, dan karena itu kaitannya dengan dilema etika itu Pak. Bagaimana Pak pembelajaran hari ini yang sudah? Ya kalau menurut saya kepala sekolah itu harus tegas, intinya harus tegas. Karena biarpun katakanlah misalkan kita sudah mengundang guru itu ya kan itu nanti musyawarah, tapi kalau misalkan di musyawarah itu ada hal yang maksudnya kan banyak orang banyak pemikiran, kadang beda pemikiran, itu ya kepala sekolah harus tegas untuk mengambil keputusan yang sekiranya memang harus diambil keputusan itu, makanya sekiranya ya, kecuali kalau memang satu sekolahan atau Bapak Ibu kan di sini ada 15 guru, itu 15 guru dengan karyawan, maksudnya kelasnya di sini kan ada 9 kelas, kemudian guru kelasnya sudah ada 9, ditambah ada guru bahasa Inggris, guru olahraga dan guru agama, ditambah staf TU itu. Jadi dari sekian banyak itu kan tentunya ada kadang pendapat yang berbeda lah. Disitulah peran kepala sekolah itu untuk menegaskan, maksudnya harus mengambil keputusan itu seperti itu, karena jangan sampai nanti terjadi istilahnya yang ini berjalan ke sini, yang ini ke sini, itu yang nanti repot. Jadi kalau sudah menulis seperti itu, kepala sekolah harus tegas, itu intinya seperti itu. Dalam walaupun ya tetap kalau keputusan itu memang kalau misalkan itu bersama-sama ya bagus, itu ya kita jalankan bersama, tapi kan suatu saat kadang ada benturan seperti itu. Jadi di sini bahwa
untuk menjadi kepala sekolah yang baik, katakanlah itu harus tegas itu dalam mengambil keputusan itu seperti itu. Entah itu keputusan pribadi maupun keputusan bersama itu harus tegas untuk bisa ditegakkan gitu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Kalau saya dapat tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, saya dapat kesimpulan yang terakhir tadi Pak. Jadi seorang pemimpin atau kepala sekolah kita harus mempunyai sikap tegas ya Pak, untuk menentukan sebuah keputusan yang pastinya diharapkan keputusan itu yang terbaik ya, bukan yang benar kita terbaik. Kemudian keputusan itu mungkin dapat dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Kalau tadi juga kalau melihat kasus yang diangkat tadi juga tidak terlepas dari keberpihakan kita sekolah atau kita pada murid ya, tetap berpihak pada murid, kemudian mengutamakan nilai-nilai kebajikan juga seperti itu. Nah, kalau yang dapat saya tarik dari kesimpulan percakapan kali ini, kiranya sudah cukup Pak untuk wawancara kali ini. Sedikit lagi. Oh iya. Ini kan sebagai kepala sekolah juga harus pandai ngomong itu kan ngomongnya itu bisa ngomong ke atas, maksudnya ke pimpinan kita, entah di dinas juga di antara bapak ibu guru maupun juga ngomong ke bawah dalam arti kata ke siswa, ke wali murid itu seperti itu. Jadi tegas tetap harus ada ketegasan itu, tapi juga kita maksudnya harus bisa ngomong itu tadi ngomong itu. Seperti tadi ngomong kalau kan misalkan ada kebijakan seperti itu dari dinas, ya kita harus pandai-pandai untuk memenuhi apa yang diminta dari dinas. Padahal itu belum tentu dengan keadaan situasi di sekolah itu kan belum tentu sama itu, tapi ya memang harus itu harus dijalankan, tinggal kita misalkan ini dari atas seperti ini di tingkat bawah ya kita harus pandai-pandai untuk menyampaikan entah itu ke rekan-rekan guru atau ke staf maupun ke wali murid atau bahkan ke komite atau juga ke siswa itu seperti itu. Iya, jadi ada tambahan tadi gitu. Mungkin bisa disampaikan atau bisa ditarik kesimpulan tidak kaku mungkin ya Pak. Kita bisa ngomong tadi ya, ngomong kepada rekan kita, terus juga penyampaiannya juga bagaimana supaya tidak dapat diterima rekan-rekan kita, terus juga tadi tidak kaku ya, tidak aturan dari atas seperti sampai bawah juga ini tidak saklek melihat situasi. Ya terima kasih Pak. Ada lagi mungkin Pak yang disampaikan untuk yang nonton mungkin yang nonton ini, bagaimana sih kiat-kiat menjadi seorang pemimpin terutama kaitannya dengan penyampaian keputusan Pak, mungkin ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Yang jelas kepala sekolah itu harus menjadi teladan untuk warga sekolah. Jadi harus menjadi teladan. Jadi jangan sampai kepala sekolah kok malah ada hal-hal yang sekiranya membuat tidak baik, itu jangan sampai terjadi. Jadi kepala sekolah harus menjadi contoh untuk semuanya, untuk teman-teman guru, untuk siswa, untuk wali murid atau untuk masyarakat sekitar. Sudah Pak. Ya. Terima kasih sekali Pak atas waktunya, atas obrolan kita hari ini. Semoga saya sebagai calon guru penggerak bisa mengambil kesimpulan manfaatnya dari obrolan ini, terutama kaitannya nanti jika suatu saat kita menjadi seorang pemimpin dalam menentukan sebuah keputusan, kita dapat mengambil pembelajaran pada pagi hari ini. Ya harus itu, karena siapa yang akan menggantikan seperti saya atau teman-teman kepala sekolah yang sebentar lagi purna itu kan, kalau yang muda-muda tidak muncul, tidak belajar dari sekarang, nanti juga kagok pada saatnya harus menjadi kepala sekolah kok belum ada. Ya semuanya tetap belajar, semua itu memang melalui proses pembelajaran itu, cuman tetap harus mempersiapkan diri gitu. Intinya seperti itu, harus mempersiapkan diri supaya karena itu tadi maksudnya harus ada regenerasi, jadi tidak serta-merta gujuk-gujuk istilahnya, itu kan tidak, harus ada regenerasi dan itu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan selamat untuk Mas Anggun untuk menjadi nanti di guru penggeraknya bisa sukses, dan juga untuk segera menjadi menggantikan kepala sekolah, karena di contohnya saja ini di Kajuran itu dari 29 sekolah dasar itu kepala sekolah definitif itu hanya ada 16 sampai saat ini, padahal sebentar lagi saya purna. Kemudian setelah saya nanti 5 orang kepala sekolah lagi mengikuti purna, itu kan rawan istilahnya untuk kalau tidak ada dipersiapkan penggantinya dari sekarang.
Nggih, selamat selaku. Iya, terima kasih doanya juga Pak. Terima kasih atas waktunya juga, atas kesediaannya dan pastinya ilmu yang bermanfaat buat saya khususnya nanti harapannya saya dapat menerapkan mengimplementasikan dalam kedepannya nanti Pak. Ini turunannya cukup Pak. Selanjutnya saya mau melanjutkan ke sekolah. Maaf ya salah Pak. Oke, Pak. Parang. Oke.